Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Citra Harismanufiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum sejarah riba. Untuk yang pertama adalah makna riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, az-ziyadah, berkembang, an-namu, membesar, al-ulu, dan meningkat, al-alif, tifa. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat adanya imbalan tertentu. Yang kedua adalah sejarah pelarangan riba sebelum Islam. Riba telah dikenal dan digunakan bertransaksi dalam perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Namun tidak hanya Islam saja yang mengenal adanya riba, tapi agama non-Islam juga mengenal pelarangan atau perbuatan pengambilan riba, yaitu yang pertama adalah masa Yunani kuno, yang kedua masa Romawi, yang ketiga adalah menurut agama Yahudi, yang keempat adalah menurut agama Nasrani. Baik, yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan pelarangan riba di dalam Al-Quran. Di sini terdapat 4 tahapan, yaitu tahap pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada di sisi Allah. Ayat tersebut menjelaskan proses pemula pengharaman riba sekaligus sindiran dan isyarat betapa pentingnya menjauh riba. Untuk tahapan yang kedua adalah Allah telah menurunkan surat An-Nisa ayat 161 yang artinya, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Ayat tersebut menjelaskan tentang konteks harta haram seperti uang sogok atau riswah, dan ketika mereka atau orang Yahudi menghalalkan diri untuk mengambil harta orang Arab secara zalim. Untuk tahapan yang ketiga adalah Allah telah menurunkan surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Maksud ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menyampaikan pelarangan riba dengan cara yang sahih meskipun hanya sebagian kecil di antaranya saja, yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah di sini itu maksudnya itu mengkondisikan dengan cara berlipat ganda. Untuk tahap yang keempat adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan seluruh jenis riba secara qat'i dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menjelaskan tentang setiap tambahan kelebihan dari pokok utang atau riba, dan Allah telah mengharamkan semua jenis riba tanpa terkecuali, yang kelak rinciannya akan dijelaskan melalui sabda-sabda Rasulullah SAW. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis riba. Riba dilihat dari transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi pada utang piutang dan transaksi pada jual beli. Yang pertama adalah riba utang piutang. Apa sih riba utang piutang? Riba utang piutang merupakan tambahan tanpa imbalan atas hutang yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam pada saat penutupan akad atau pada saat penundaan pembayaran utang. Maksudnya di sini adalah terjadi disebabkan adanya transaksi utang piutang antara kedua belah pihak. Riba utang piutang di sini itu dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu riba qard sama riba jahiliyah. Untuk riba qard sendiri itu merupakan segala bentuk praktek utang piutang yang bermotif keuntungan yang dikelompokkan kepada pihak pemberi peminjam hutang atau bersama kepada pihak yang berhutang. Maksudnya di sini adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu peminjam sama pemberi pinjaman. Yang kedua adalah riba jahiliyah. Apa sih riba jahiliyah? Riba jahiliyah merupakan hutang yang harus dibayar lebih
dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu melunasi hutang pada saat atau pada waktu yang telah disepakati di awal. Untuk yang kedua adalah riba transaksi jual beli. Riba transaksi jual beli dibagi juga menjadi dua, yaitu riba fadl sama riba nasiah. Riba fadl di sini merupakan yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Untuk yang riba nasiah di sini itu adalah pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dengan yang lainnya. Satu pihak yang mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu saat menyerahkan barang tersebut. Untuk yang menerimanya tadi akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengambil barang tersebut dalam waktu yang akan datang. Untuk contohnya di sini teman-teman bisa lihat di makalah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Setiawati dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dasar jual beli dan investasi. Yang pertama, prinsip dasar jual beli. Pada prinsip dasar jual beli ini terdapat 3 prinsip. Yang pertama, prinsip keadilan. Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Di sini salah satu ciri dari prinsip keadilan itu sendiri seperti tidak memaksa manusia untuk membeli barang dengan harga tertentu. Kemudian tidak boleh ada monopoli serta permainan harga. Prinsip jual beli yang adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertakwa, yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Yang selanjutnya yaitu prinsip suka sama suka. Prinsip ini merupakan bahwa setiap bentuk muamalah harus berdasarkan kerelaan masing-masing pihak. Kerelaan di sini dapat diartikan seperti kerelaan dalam melakukan suatu bentuk muamalah, seperti merelakan dalam menerima atau menyerahkan harta yang telah dijadikan objek jual beli tersebut. Seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, jual beli itu sah hanya dengan suka sama suka. Yang selanjutnya yaitu bersikap benar, amanah, jujur, dan tidak boros. Yang pertama, harus bersikap benar. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya seperti berbohong dan mempromosikan barang dan menetapkan harga Jadi, apabila kita sedang melakukan transaksi jual beli, hendaknya kita harus bersikap benar dan mau menjelaskan apa saja kekurangan dari barang yang diperjualbelikan tersebut. Tapi apabila keduanya saling menutupi aib dan tidak berkata benar, apabila mereka mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut, maka hilanglah berkah dari jual beli itu. Yang selanjutnya yaitu amanah. Maksud dari amanah di sini adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun upah. Dalam berdagang dikenal dengan istilah menjual dengan amanat, seperti menjual murabahah. Maksudnya yaitu penjual tersebut menjelaskan ciri-cirinya, kualitasnya, dan harga barang dagangan tersebut kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Yang selanjutnya yaitu jujur. Selain kita harus benar dan amanah, seorang pedagang tersebut juga harus bersifat dengan jujur atau berlaku jujur.
yang mana dilandasi agar orang lain tersebut mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang adalah melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang tersebut mengelabui pembeli dengan menetapkan harga di atas harga pasaran. Yang selanjutnya yaitu tidak boros. Islam tersebut mewajibkan setiap orang untuk membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahkannya di jalan Allah. Agama Islam sendiri sangat benci dengan adanya pemborosan. Seorang muslim tersebut dilarang memperoleh harta di jalan yang haram. Ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Dan ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uangnya yang halal dengan melebihi atau bersikap boros seperti itu. Selanjutnya, prinsip investasi. Selain itu, ada juga beberapa prinsip syariah khusus yang terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi. Yang pertama, tidak mencari rezeki pada sektor usaha yang haram, baik dari segi zatnya atau objeknya maupun prosesnya, atau memperoleh, mengolah, dan mendistribusikan, serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram. Yang kedua, tidak menzalimi dan tidak pula dizolimi, atau la tazlimun wa la tazlamun. Yang ketiga, keadilan pendistribusian pendapatan. Yang keempat, transaksi tersebut dilakukan atas dasar ridho sama ridho, tanpa adanya unsur paksaan tertentu. Yang terakhir, tidak adanya unsur riba, maisir atau perjudian, gharar atau ketidakjelasan, tadlis atau penipuan, darar atau kerusakan, dan tidak mengandung maksiat. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi, tetapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam melakukan investasi tersebut. Aturan-aturan di atas merupakan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia tersebut dari kegiatan yang membahayakan suatu masyarakat itu. Terima kasih. Berarti. Terus yang selanjutnya yaitu hubungan antara akad dan riba dalam sistem transaksi di perbankan syariah. Yang dalam hal ini ada 3. Yang pertama, kartu kredit. Yang mana kartu kredit ini adalah kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan bank dengan berbagai fasilitas yang dibatasi jumlah dan periode kreditnya oleh bank penerbit kartu sebagai alat pembayaran tidak tunai atau hutang. Itu kartu kredit. Yang kedua, biaya administrasi dalam pembiayaan. Dalam ekonomi Islam tidak mengenal penetapan biaya administrasi yang tidak jelas kegunaannya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 88. Kemudian pada dasarnya biaya administrasi tersebut dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional alat tulis. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kartu kredit, yang kedua biaya administrasi dalam pembiayaan, dan yang ketiga yaitu murabahah. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata murabahah. Murabahah dari berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah. Murabahah merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Dominasi tersebut hampir mencapai 80-95% dari setiap pembiayaan dalam lembaga
pembiayaan Islam yang menggunakan transaksi murabbah. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.